Halo semuanya, balik lagi di channel ini dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku nggak begitu membahas tentang bahasa Prancis, tapi lebih ke sistemnya. Ya, jadi aku mau bahas tentang linguistik Prancis, khususnya terkait dengan trait d'union. Nah, penasaran kan? Penasaran? Nah, buat kamu yang penasaran, tonton aja videonya sampai selesai, dan ini dia pembahasannya. Oke teman-teman, jadi seperti yang udah aku jelasin tadi, di video kali ini aku mau membahas tentang trait d'union. Dan mungkin sampai sini teman-teman juga mulai bertanya-tanya apa sih itu trait d'union. Oke, jadi trait d'union merupakan sebuah punktuasi atau tanda baca, bentuknya seperti tanda strip, dan dia berfungsi untuk menghubungkan antara dua kata. Nah, ketika kita mendengar kata menghubungkan, artinya dua kata ini sebelumnya terpisah, ya. Ada kata A, ada kata B. Dan karena mereka terpisah, akhirnya mereka memiliki entitas yang berbeda. Entitas linguistik tentunya ya. Satunya mungkin aja kata benda, satunya bisa adverbia, adjektiva, dan yang lain sebagainya. Nah, ketika dua kata ini dihubungkan dengan trait d'union, akhirnya dia membentuk sebuah kata baru. Dengan adanya kata baru ini, akhirnya dia memenuhi dirinya dalam satu fungsi yang sama, yaitu keduanya mungkin aja sebagai kata benda atau kata adverbia atau kata yang lainnya. Oke, nah jadi fungsinya adalah untuk menghubungkan dua kata. Nah, ketika semuanya udah terhubung dan akhirnya membentuk suatu entitas linguistik, kata ini disebut sebagai mot composé atau kata majemuk dalam bahasa Indonesia. Oke, biar nggak bingung, sekarang langsung aja lanjut ke contoh-contohnya. Misal yang pertama ada kata belle-mère. Ya, kita tahu belle itu artinya cantik yang merupakan adjektif, kemudian mère itu artinya ibu yang merupakan kata benda femina. Nah, ketika kedua kata ini dihubungkan dengan trait d'union, akhirnya dia membentuk kata baru yang artinya ibu mertua. Nah, itu juga yang terjadi pada kata demi-sœur. Nah, kata ini terdiri atas kata demi yang artinya separuh dari keseluruhan, kemudian ada sœur yang artinya saudari perempuan. Nah, ketika kedua kata ini dihubungkan oleh trait d'union, maka artinya akan menjadi saudari tiri. Ya, nah jadi penggabungan dua kata itu akhirnya membentuk suatu makna yang lain. Nah, simpelnya seperti itu. Nah, sampai sini kita udah paham yang tadi aku jelasin. Nah, tapi akhirnya di dalam konteks yang lain, misalnya dalam konteks musik, tanda strip ini bisa membedakan antara genre yang satu dengan genre yang lainnya, tapi mereka memiliki akulturasi, ya, gabungan antara genre A dan genre B. Misalnya ada pop rock, terus ada pop jazz, ya, dua genre yang berbeda tapi mereka digabungkan dan membentuk sesuatu yang baru. Nah, contoh yang lainnya ya ada jazz funk, ada country folk, terus ada yang lainnya. Aku juga nggak begitu ngerti tentang musik. Oke, nah jadi intinya seperti itu. Nah, dalam konteks angka, misalnya sesuai dengan pembaharuan cara penulisan angka dalam bahasa Prancis yang ditulis pada tahun 1990 itu menentukan bahwa kata-kata yang termasuk ke dalam bentuk komposi, ya, sesuatu yang dibentuk, nggak murni seperti itu tulisannya, mereka menggunakan trait d'union. Misalnya seperti 28, ya, ada 20, ada 8, kemudian dia ditandai dengan tanda strip. Kemudian 31, ya, 31, kemudian ada 92, itu juga semuanya ada stripnya. Nah, jadi rata-rata kata-kata yang seperti itu semuanya ada tanda stripnya. Oke, dan selanjutnya nggak masalah angka, musik, dan juga beberapa kata bahasa Prancis, tetapi juga nama seseorang. Ada proses penggunaan trait d'union di dalam nama seseorang. Nah, misalnya ketika sebuah nama itu memiliki dua prénom, misalnya seperti Jean-Jacques Rousseau, atau misalnya Jean-Marie Claire. Nah, aku sebenarnya nggak begitu paham mengenai bagaimana penulisan ini ya. Kapan kita bisa mengetahui nama seseorang ada stripnya dan nggak ada stripnya, yang mengindikasikan adanya double prénom. Itu aku nggak bisa jelasin sih tentang catatan sipil di sana kayak gimana peraturannya. Aku sempat baca yang di Kanada, cuman
masih belum begitu paham dan aku takut salah interpretasi di sini. Dan mungkin teman-teman yang tahu mengenai penggunaan trait d'union dalam nama seseorang, kamu bisa komen aja di bawah. Oke, nah sekarang kita lanjut. Masih dalam konteks nama, ya, ada nama juga yang menghadirkan trait d'union ketika seseorang memiliki dua nama keluarga. Ya, misalnya seperti Sylvain Roy Dupuis atau yang lainnya Jérémy Boussard Saint-Pierre. Ya, jadi anak ini atau orang ini dia punya dua nama keluarga dan akhirnya dikasih tanda strip seperti itu di dalam namanya. Oke, terus ada juga nama-nama bangunan yang menggunakan tanda strip di namanya ya, karena bangunan ini didedikasikan untuk seseorang atau intinya di nama bangunan itu dikasih nama orang, pokoknya kayak gitu. Terus akhirnya ya di nama bangunan itu ada penggunaan trait d'union. Misalnya seperti La Basilique Saint-Pierre, Basilika Saint-Pierre. Kemudian ada Lycée Louis le Grand, Lycée Louis le Grand, sekolah Louis le Grand. Oke, jadi itu ada trait d'union di sana. Nah, selanjutnya adalah contoh-contoh yang sering banget kita temuin di dalam kehidupan sehari-hari terkait penggunaan bahasa Prancis. Misalnya dalam penggunaan bentuk interrogatif atau kalimat tanya. Misalnya seperti comment allez-vous? Ya, comment allez-vous? Ya, di sana ada tanda strip. Kemudian dalam bentuk imperatif juga sama, misalnya seperti prends-le, yang artinya ambil itu. Terus kemudian ada levez-vous. Kemudian ada dépêche-toi. Oke, nah kata-kata ini menggunakan trait d'union di dalamnya. Nah, tadi kita udah bahas di dalam angka itu bisa kita temukan beberapa penggunaan trait d'union. Ya, artinya ada multiple trait d'union di sana. Nah, di dalam bahasa Prancis yang lain, misalnya dalam bentuk imperatif juga sama, ketika kita banyak menggunakan kata ganti. Ya. Jadi misalnya seperti donne-la lui, donne-la lui, itu semuanya pakai trait d'union. Nah, akhirnya kita temukan ada dua di sana. Oke teman-teman, jadi sampai di sini aku harap teman-teman bisa memahami hal-hal tadi sebelum kita lanjut ke bagian perbandingan antara trait d'union, kemudian moins, dan juga tiret. Ketiga istilah ini memiliki bentuk yang sama, yaitu tanda strip. Nah, akhirnya kita harus bedakan ini dong, supaya kita nggak pusing kapan menggunakan tiret, kapan menggunakan moins, dan kapan menggunakan trait d'union. Oke, yang pertama kita masuk ke dalam penggunaan tiret. Nah, punktuasi ini digunakan untuk membedakan antara proposisi pertama dengan proposisi berikutnya. Misalnya seperti vous devez avoir avec vous, ya. Kemudian votre permis de conduire, votre carte grise de véhicule, kemudian le certificat d'assurance du véhicule. Nah, jadi tiret itu digunakan untuk membedakan antara proposisi pertama dengan yang berikutnya. Artinya, setiap proposisi itu berbeda dengan preposisi yang lain. Nah, itu dia mengenai tiret, dan kemudian kita masuk dalam penggunaan moins. Ya, tanda strip juga, tapi digunakan dalam konteks matematika. Nah, misalnya berhitung seperti 4 moins 1 et 3. 4 moins 1 et 3. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Oke? Nah, jadi ya perbedaannya cuma gitu aja. Cuman teman-teman juga harus tahu karena banyak banget ada istilah di dalam bahasa Prancis. Oke, jadi itu dia untuk penjelasan di video kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman yang belajar linguistik Prancis ataupun yang iseng-iseng pengen tahu mengenai trait d'union dalam bahasa Prancis. Oke, jadi itu dia pembahasannya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai dan au revoir.